Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam rahayu saudaraku. Salam berjumpa lagi dalam channel Perjalanan Jiwa. Dengan kajian hari ini adalah tentang men arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channelnya rame. Terima kasih. Men arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Imam Al-Ghazali. Maksudnya, men ini adalah bertaraf makhluk, namun apabila ia mengenal dirinya, nafsahu, manusia, maka barulah ia mengenal Tuhannya, yang bernama Robbahu, yaitu Tuhan yang bertaraf laisa kamislihi syai'un, yang tidak berupa apapun jua. Maksudnya lagi, men ini jika kita bawa kepada pengertian nafsahu, maka ia akan membawa kepada manusia, yang laisa kamislihi syai'un, yaitu manusia yang batin, atau dikenal sebagai insan, atau dikenal juga sebagai diri sebenar diri, yang bertaraf nyawa atau nafas. Nyawa atau nafas adalah bagian dari diri rohani. Fungsinya adalah menghidupkan diri jasmani, atau diri yang bernama diri terperi. Coba rasakan di dalam tubuh ini. Ada yang turun dan naik, atau yang keluar dan yang masuk. Anasirnya terdiri dari nafas, nufus, amfas, dan juga tanafas, yang senantiasa mengingat Allah tanpa henti-hentinya. Seharusnya diri manusia yang bertaraf men, dan nafsahu ini, wajib dikenali, dan ibadahnya pun, wajib juga dikenali, karena inilah nilai sebenar manusia. Diri terperi juga, mempunyai komponen rohani yang lain yaitu, roh, akal, dan nafsu. Lebih jelasnya adalah, dalam jasad itu ada dua roh. Pertama roh yakazah, roh jaga atau akal dan nafsu jika ia berada pada jasad. Jadilah manusia itu jaga, maka apabila ia keluar dari jasad, maka tidurlah manusia itu dengan mimpinya. Kedua adalah ruhul hayat atau nyawa, jika ia berada pada jasad, maka hiduplah jasad. Apabila ia keluar dari jasad, maka matilah manusia itu. Kedua jenis roh ini berada dalam jasmani manusia, tiada yang mengetahui tempatnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh itu adalah satu bernama ruhul yakazah, yang terdiri daripada roh, akal, dan nafsu. Ruhul yakazah ini juga dikenal sebagai hati. Ia memberikan fungsi kepada manusia supaya hidup berarti. Dengan adanya roh ini di dalam jasad, maka dapat memberikan kekuatan kepada setiap komponen jasmani. Akal dapat memberikan kemampuan berpikir, mengingat, dan berperasaan, sementara fungsi yang terdapat pada anasir nafsu adalah untuk menimbul suatu hasrat atau berkeinginan. Ruhul yakazah ini jika dia masih berada di dalam jasad, maka manusia akan menjadi aktif atau sadar, dan apabila ia keluar dari jasad, maka jasmani menjadi hilang kesadaran secara total. Semua ini adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Allah memegang jiwa orang ketika matinya, dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan.
Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Surah Az-Zumar ayat 42 menyatakan bahwa Ruhul Yaqazah ini ditahan kemudian dilepaskan. Jika dilepaskan, jasad menjadi aktif, dan apabila ditahan maka jasad menjadi hilang kemampuannya, hasratnya, berfikirnya, maka jadilah jasad tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari, untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 60. Sementara roh yang satu lagi, dinamakan Ruhul Hayat, atau dikenal sebagai nyawa kepada jasad, atau dikenal juga sebagai insan batin, Ruhul Hayat atau roh menghidupkan ini, selama ia tidak keluar dari jasmani, maka jasad tidak akan mati, akan tetapi apabila ia keluar, maka jasad manusia akan mati dan menjadi busuk atau hilang. Sementara Ruhul Yaqazah akan mengikuti kemana saja Ruhul Hayat berada. Kesimpulan awal, rohani yang terdiri daripada anasir roh, akal, nafsu, dan nyawa, adalah makhluk yang tersirat, dan yang berhak diistilahkan sebagai diri yang sebenarnya kepada manusia, rohani yang lebih awal Allah jadikan, sebelum Allah ciptakan manusia dari jenis yang tersurat. Jasmani ibarat rumah tempat kediaman, yang mana kita boleh keluar dan masuk, dan kewajiban memeliharanya dengan baik, supaya dapat tinggal lama di situ. Karena itulah, kita perlu mengucapkan rasa syukur, apabila rohani itu dikembalikan Allah ke dalam jasmani agar dapat meneruskan kerja khalifah di bumi ini. Akhirul kalam, inilah doa yang biasa diucapkan ketika bangun tidur. Segala puji bagi Allah, yang telah mengembalikan rohku kepadaku, dan yang telah memberi kesehatan pada tubuhku. Doa ini mengisyaratkan bahwa rohani, Ruhul Yaqazah, itu boleh keluar, dan masuk ke dalam jasad manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih, semoga kajian hari ini dapat bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.